Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotaan Putri Andayani, NPM 160096, Weni India Stuti 170003, Linda Novitasari 170050, Viaviatul Hayati 170055, Okvita Trisusanti 170057, dan Mirsa Maya Arsinta 170062. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai transformasi nilai-nilai. Pertama, saya Okvita Trisusanti, NPM 1701010057, akan menjelaskan mengenai hal yang perlu diperhatikan oleh pemimpin dalam melakukan transformasi nilai-nilai institusi. Yang pertama yaitu budaya ketakutan. Budaya ketakutan menimbulkan rasa tidak pasti dan tidak nyaman bagi mereka yang tidak memegang kendali. Yang kedua yaitu budaya menyangkal. Budaya menyangkal terhadap sesuatu yang berubah, manusia tidak dengan serta-merta cepat menerimanya. Mereka mulanya justru menyangkal. Yang ketiga yaitu budaya kepentingan pribadi. Dalam situasi yang berubah akan ada banyak pihak yang lebih mengedepankan kepentingan pribadinya. Yang keempat yaitu budaya mencela. Ketika orang-orang mulai mengedepankan kepentingan pribadinya, mereka tidak akan ada lagi respek dari para pengikutnya. Yang kelima yaitu budaya tidak percaya. Kepercayaan atau rasa saling percaya di luar ikatan keluarga adalah perekat bagi suatu institusi. Yang keenam yaitu budaya anomi. Transisi biasanya diikuti dengan peristiwa-peristiwa penggabungan dan pemisahan bagian-bagian, unit-unit usaha, perusahaan, departemen, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu budaya mengedepankan kelompok. Budaya mengedepankan kepentingan kelompok. Tidak semua perasaan tidak senang terhadap situasi harus dapat dinyatakan serta terbuka oleh manusia. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Putri. Slide ketiga, memanfaatkan budaya perusahaan dengan membentuk budaya yang cocok di antara orang-orang di dalam perusahaan, maka perusahaan akan dapat lebih mudah bersaing dan meraih keberhasilan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Putri tentang pengertian budaya korporat. Budaya korporat adalah sesuatu yang secara sengaja direkayasa oleh para pemimpin. Namun, tidak semua organisasi secara khusus dan sadar membangun budayanya, karena sebagian besar budaya organisasi tercipta tanpa disadari berdasarkan nilai-nilai dominan yang dimiliki oleh para pemimpin puncak organisasi. Tujuan keberadaan budaya suatu organisasi adalah melengkapi para anggota dengan rasa atau identitas organisasi dan menimbulkan komitmen terhadap nilai-nilai yang dianut organisasi. Saya Linda Novitasari, NPM 170050, akan menjelaskan mengenai menata elemen-elemen budaya korporat. Di sini yang pertama ada sejarah korporat. Setiap organisasi punya sejarah, dan sejarah itu tidak dapat dihapus begitu saja, seperti contoh seorang tentara yang menghapus jejak di tanah. Manusia Indonesia hari ini dibentuk oleh sejarah bangsanya yang terbentuk selama ratusan tahun. Demikian pula dalam perusahaan atau institusi pemerintah. Yang kedua, nilai-nilai dasar dan keyakinan. Nilai-nilai dasar atau values dan keyakinan atau beliefs adalah fondasi sebuah identitas korporat. Nilai-nilai adalah suatu yang memaknai jati diri seseorang sebagai anggota sebuah korporasi dalam keadaan seperti apapun. Sedangkan keyakinan adalah sesuatu yang dipercayai bersama. Ketiga, simbol-simbol yang kasat mata. Nilai-nilai dan keyakinan di atas yang tadi sudah saya jelaskan perlu diterjemahkan ke dalam simbol-simbol yang kasat mata. Simbol-simbol ini dapat berbentuk logo, nama perusahaan, cara berpakaian karyawan, dan sebagainya. Yang keempat ada bahasa.
Banyak pula korporat yang menggunakan bentuk bahasa seperti slogan, moto, filosofi, bahasa percakapan, dan bentuk-bentuk lainnya untuk memberikan arti tertentu kepada karyawannya. Bentuk-bentuk ini digali dari para pendiri yang berperan sebagai pimpinan spiritual perusahaan tersebut. Dan yang kelima ada ritual dan seremoni. Di sini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada ritual penerimaan. Ritual ini didesain untuk memberikan orientasi kepada anggotanya. Yang kedua ada ritual penguatan. Tujuannya yaitu untuk memperteguh identitas sosial dan meningkatkan status karyawan. Yang ketiga ada ritual pembaruan. Ritual ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan seseorang lewat suatu program pelatihan yang berjenjang, sangat kompetitif dan berjangka waktu cukup lama. Keempat ada ritual integrasi. Ritual ini dimaksudkan untuk menciptakan iklim dan perasaan kebersamaan di antara karyawan dan menimbulkan komitmen terhadap organisasinya. Lalu yang kelima yaitu kisah. Kisah adalah suatu narasi berdasarkan kejadian sebenarnya dengan beberapa dramatisasi di dalamnya. Dramatisasi ini bertujuan untuk meningkatkan apresiasi anggota baru terhadap nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan. Karakteristik budaya korporat. Nah, di sini terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama ada budaya korporat dibentuk oleh keyakinan individu-individu korporat. Nah, di sini budaya dibentuk oleh individu-individu yang cenderung saling menyamakan atau mencocokkan perilakunya sehingga membentuk suatu ide, pikiran, perasaan, serta informasi-informasi yang konsisten dengan keyakinan mereka. Yang kedua ada budaya korporat mencerminkan aspirasi anggota-anggotanya. Budaya dapat menjadi sumber motivasi yang memuaskan dan memenuhi aspirasi anggota-anggota kelompok. Meski banyak orang yang bekerja karena tak punya pilihan, budaya korporat ini dapat mempertajam pilihan tersebut dengan membentuk kabinet yang berada di dalam suatu kelompok tersebut. Budaya korporat memberikan suatu pengakuan, penghargaan, penerimaan dengan menciptakan standar serta norma-norma yang dapat dijadikan acuan dalam perilaku dan berprestasi. Yang ketiga yaitu budaya korporat memiliki sosiodinamika. Nah, budaya menunjukkan bahwa perilaku hari ini dibentuk dari keputusan-keputusan yang diambil di masa lalu. Dengan demikian, budaya tidak bisa disentuh dalam sekejap. Tidak mungkin juga budaya segera dapat dijadikan sebagai pedoman ketika suatu kelompok baru saja terbentuk. Budaya memiliki sosiodinamika. Lalu apa sih sosiodinamika itu? Nah, di sini dijelaskan bahwa sosiodinamika merupakan ciri yang penting diamati dalam masa-masa perubahan. Sosiodinamika suatu korporat tampak pada identitas dalam kelompok yang dibangun dari berbagai kejadian dan tradisi yang terjadi secara bertahun-tahun, tetapi mencerminkan perasaan mendalam terhadap kebanggaannya. Lalu yang keempat ada budaya korporat memiliki konsekuensi. Nah, di sini yang dimaksud konsekuensi ada dua sifat, yaitu yang bersifat positif dan juga negatif. Konsekuensi yang bersifat positif bisa terjadi karena ia bisa membentuk keyakinan yang akhirnya menciptakan suatu kinerja. Ada juga dari sisi negatifnya yaitu resiko kekecewaan dan meningkatnya ketegangan-ketegangan yang dialami. Yang kelima ada budaya korporat sulit dipahami. Sekalipun definisi budaya korporat mudah diterima, dalam praktiknya nyatanya masih banyak orang yang kesulitan untuk memahaminya. Budaya korporat dapat dipahami dari kacamata yang berbeda-beda. Jadi setiap individu akan memahami budaya korporat dengan berbeda-beda. Lalu yang keenam ada budaya korporat membentuk identitas, memperkuat image, positioning, dan pencapaian tujuan. Di sini sangat jelas bahwa sangat penting untuk membentuk suatu identitas pada suatu kelompok atau perusahaan, dan juga penting untuk memperkuat image, positioning,
serta pencapaian tujuan dari kelompok atau perusahaan tersebut. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Via Viatul. Yang selanjutnya, saya Viviatul Hayati, NPM 170055 akan melanjutkan presentasi mengenai budaya menuntut keseimbangan antara nilai-nilai. Nah, di sini budaya perusahaan adalah sebuah tindakan yang menyeimbangkan berbagai hal, antara stabilitas dengan goncangan, antara perubahan dengan jalan terus. Sebuah perusahaan yang sakit tidak dapat sekaligus diubah dan semuanya dijalankan. Budaya adalah gabungan pikiran dan perasaan dari macam-macam peran yang dapat berjalan kalau seimbang. Kemudian yang selanjutnya, budaya korporat belajar. Dalam membantu organisasi, budaya berinteraksi dengan informasi. Budaya yang hidup adalah budaya yang belajar dari lingkungan dengan memanfaatkan umpan balik. Budaya tumbuh dan berkembang, hidup karena belajar dan memanfaatkan umpan balik. Kemudian, budaya adalah pola. Budaya memberikan pola seperti buah apel yang jatuh tak jauh dari pohonnya, atau seperti like father like son. Sebagai pola akan berlaku sama, yang satu meniru yang lain. Di sini juga dikatakan bahwa budaya itu seperti pola hologram. Setiap bagiannya mengandung partikel yang mewakili keseluruhannya. Dan budaya itu bekerja seperti virus, membentuk sebuah pola sehingga budaya antara hubungan atasan dengan bawahan tercermin pada hubungan perusahaan dengan pelanggannya. Kemudian yang selanjutnya adalah budaya membentuk hubungan sinergi. Nah, kata sinergi berasal dari bahasa Yunani yang artinya bekerja dengan. Budaya yang dapat menjadi sinergi apabila kita menghendakinya. Hanya dengan cara begitulah, maka nilai-nilai yang saling bertentangan bisa dirajut menjadi satu kesatuan yang indah dan saling menghormati dan membentuk sebuah pola. Kemudian, yang terakhir adalah budaya terdiri atas subkultur. Dalam sebuah budaya besar, kita bisa menemukan subkultur-subkultur yang masing-masing mempunyai karakter-karakter khas. Dalam budaya korporat, ada subkultur yang terbentuk oleh kesamaan-kesamaan, seperti profesi, pendidikan, alma mater, gender, sosial kelas, divisi atau unit usaha, dan yang lainnya. Nah, masing-masing subkultur ini merupakan kekayaan dari sebuah korporat yang perlu bekerja sama dan saling meningkatkan diri. Kemudian untuk presentasi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Weni. Saya Weni Dasuti akan melanjutkan presentasi dari VIA. Nah, di sini ada hubungan antara lingkungan dan strategi manajemen terhadap budaya perusahaan. Hubungan ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu hubungan eksternal dan hubungan internal. Di hubungan eksternal itu terdapat budaya adaptasi dan budaya misi, sedangkan di internal terdapat budaya partisipasi dan budaya konsisten. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada budaya adaptasi. Budaya adaptasi itu ditandai oleh keadaan lingkungan yang bisa dikatakan tidak stabil dan perhatian strategi yang terfokus pada kegiatan eksternal. Jadi, institusi yang mengatur atau menganut budaya ini itu memerlukan respon yang segera untuk menyesuaikan diri mereka dengan perubahan lingkungannya. Terus yang kedua ada budaya misi. Nah, di budaya misi ini ditandai oleh keadaan lingkungan yang relatif stabil. Tujuannya untuk menyebarkan visi institusi kepada khalayak. Dan orang-orang di dalam institusi itu percaya bahwa nilai perusahaan adalah untuk melayani orang gitu. Terus ada juga budaya partisipasi. Nah, budaya partisipasi ini berfokus perhatiannya pada keterlibatan seluruh orang-orang dalam institusi terhadap perubahan lingkungan yang cepat atau bisa dikatakan unstable. Nah, terus rasa kepemilikan dikembangkan melalui profit sharing atau gain sharing, atau bisa dikatakan kepemilikan saham secara berkelompok seperti dalam sebuah koperasi. Dan yang terakhir ada budaya konsisten. Nah, budaya ini itu dikembangkan dalam keadaan lingkungan yang stabil. Terus di dalam institusi, partisipasi individu itu tidak terlalu menonjol, tetapi diimbangi dengan niat baik untuk menyesuaikan diri atau konformiti dan kerjasama antara anggota gitu. Dan keberhasilan institusi itu timbul karena hubungan mereka
yang saling bersatu, padu, dan bekerja secara efisien gitu. Nah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.